Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin terakhir kita membahas yaitu syahadat la ilaha illallah. Dan telah kita bahas syarat-syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, dan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Sekarang kita membahas yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Seseorang yang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka tentu harus memperhatikan rukun-rukunnya, konsekuensinya. Kata para ulama bahwa syahadat Muhammad Rasulullah mencakup 4 perkara yang paling utama. Yang pertama yaitu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW selama hadisnya sahih. Walaupun itu tidak masuk di akal kita, wajib kita benarkan. Yang kedua, imtithalu ma amar, yaitu melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kata para sahabat, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku pasti masuk surga. Dan siapa yang memaksiatiku, dia enggan masuk surga. Maka siapa yang mau masuk surga, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan semua yang Rasulullah larang. Semua yang Rasulullah larang wajib kita tinggalkan. Baik itu larangan yang sifatnya haram, demikian pula yang sifatnya makruh. Semua itu hendaknya kita tinggalkan, apalagi yang haram. Yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara. Itu kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat harus sesuai dengan tata cara sholatnya Rasulullah. Kita puasa wajib sesuai dengan tata cara puasanya Rasulullah.
zakat, haji, umroh, dan yang lainnya, maka tidak sah ya ibadah kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhwat Islam, di sana ada kewajiban-kewajiban di dalam melaksanakan syahadat Muhammad Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, akhi, mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fawqa kulli syai'. Itu mencintai Rasulullah SAW melebihi segala sesuatu, Pak. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian, kata Rasulullah, sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Umar bin Khattab pernah berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, tidak hai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika ya min kulli syai'. Tidak hai Umar. Tidak sempurna imanmu sampai aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu, hatta min nafsik, sampai dari dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Sekarang hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, sampai-sampai dari diriku. Kata Rasulullah, al-an ya Umar. Sekarang imanmu benar hai Umar. Maka ya akhi, Rasulullah SAW harus kita lebih cintai. Ajaran Rasulullah harus lebih kita cintai. Siapa yang lebih mencintai ajaran selain ajaran Rasulullah SAW, maka imannya cacat, Pak. Ya khotbah Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya Allah bersumpah bahwa iman seseorang tidak lurus sampai menjadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Hakim. Nah, ini kewajiban yang kedua. Itu bertahkim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara kita. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kata Allah. Kemudian mereka tidak merasa berat untuk menerima keputusanmu. Dan mereka pun menyerahkan diri dengan sebenar-benar penyerahan. Di sini Allah bersumpah, Pak, bahwa seseorang tidak lurus imannya sampai terpenuhi 3 syarat tadi. Yang pertama apa? Menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan. Yang kedua apa? Tidak merasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah SAW. Kita menerimanya dengan hati yang gembira. Yang ketiga apa? Taslim. Ya, benar-benar menyerahkan diri kepada keputusan Rasulullah SAW. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka siapa yang tidak mau berhukum, berhakim, dan tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai hakim, lebih senang menjadikan adat istiadat sebagai hakim misalnya, Pak.
lebih senang menjadikan ulama sebagai hakim, maka ya akhi, berarti dia sudah mendahulukan selain Rasulullah SAW. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasulullah SAW. Dan jangan mengeraskan suara kalian seperti kalian mengeraskan suara kalian kepada teman-teman kalian. Supaya Allah tidak batalkan amalan kalian itu. Kata para ulama, mengangkat suara di atas suara Rasulullah SAW itu bisa membatalkan amal, Pak. Bagaimana kalau kita ternyata lebih mengangkat pendapat di atas pendapat Rasulullah SAW? Kita lebih mendahulukan pendapat ulama daripada pendapat Rasulullah. Ini lebih layak untuk dibatalkan amalnya. Junjung tinggi, ya, semua yang Rasulullah SAW ucapkan. Karena Rasulullah SAW berbicara bukan dari hawa nafsu. Allah mengatakan demikian, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Berarti semua yang Rasul ucapkan pasti benar, Pak. Makanya Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita, sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan. Kata beliau, kuntu aktubu kullama sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Fazajarani ba'du ashabi Rasulullah SAW. Namun sebagian sahabat, para sahabat ada yang ya mengingatkanku. Lalu dia berkata, kaifa taktub kullama sami'tahu min Rasulillah wa huwa bashar yatakallam fil ridha wal ghadab. Bagaimana kamu mencatat semua ucapan Rasulullah? Sementara Rasulullah kan masih manusia. Beliau bisa bicara dalam keadaan marah, dalam keadaan ridha, dalam keadaan apa? Ya, sedang emosi. Fa'amsaktu anil kitabah, kata Anas, lalu aku pun tidak mencatatnya lagi. Fasa'altu Rasulullah SAW ba'da dhalik, namun setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, uktub, wa walladhi nafsi biyadih, ma kharaja min fiyya illa al-haqq. Tulis, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Maka semua yang Rasulullah ucapkan kebenaran, ya akhwal Islam. Nah ini akhi, makanya kita sebagai seorang muslim lebih ridha ya dengan keputusan Rasulullah SAW untuk diri kita dan keluarga kita, ya. Kemudian di antara kewajiban kita, ya akhwal Islam, sebagai pengikut Rasulullah SAW, ya akhwal Islam, apa itu? Itu ta'zimus sunnatih, mengagungkan sunnahnya, mengagungkan ajarannya. Kita agungkan, kita praktekkan, kita berusaha untuk ya menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai bimbingan kita dalam pakaian kita, dalam tidur kita, dalam segala sesuatu, ya akhwal Islam. Berarti kita jadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam hidup kita.
Ya Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Ya, saudaraku sekalian. Kemudian kewajiban selanjutnya ya akhul Islam, tidak boleh berbuat bid'ah dalam agama. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan Islam ini secara sempurna, Pak. Tidak tersisa satupun perkara yang memasukkan ke surga kecuali Rasulullah sudah menjelaskannya. Tidak tersisa keburukan kecuali Rasulullah sudah menjelaskannya. Makanya Rasulullah SAW, Abu Dzar berkata, apa kata Abu Dzar? Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan tidaklah burung mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan padanya ilmunya. Waqal, beliau berkata, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya. Sudah jelas semuanya. Maka karena Rasulullah sudah menyampaikan semuanya, Islam sudah sempurna, kewajiban kita ittiba, ikut aja udah. Gak usah kita berbuat bid'ah dalam agama ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata apa Pak? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah, ikuti saja. Gak usah kalian berbuat bid'ah. Kalian sudah dicukupi, kata beliau. Wajib kita yakin ini, Pak. Bahwa semua yang Rasulullah sampaikan itu, Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Sudah. Sempurna Islam ini. Maka Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fid dini bid'ah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang melakukan kebid'ahan dalam Islam walaupun satu, sama saja menuduh Rasulullah SAW telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Wa dzalika di anna Allah qala, kata Imam Malik, karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Fama lam yakun yauma idzin dina lam yakunil yauma dina. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, di hari ini pun tidak termasuk agama. Maka tidak perlu ya akhi kita berbuat bid'ah. Cukup kita ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perintahnya kita laksanakan, enggak ada perintah jangan dilakukan. Ya, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, apa kewajiban kita terhadap Rasulullah? Itu mencintai keluarganya dan menghormati mereka. Karena mencintai keluarga Rasulullah SAW ini perkara yang termasuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai istri-istrinya, anak-anaknya, paman-pamannya, yang mereka di atas keislaman tentunya ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian kita masuk ke rukun Islam yang kedua, yaitu iqamatis shalah, mendirikan sholat.
Salat ya akhi adalah tiang agama akhi. Rasulullah SAW bersabda wa amuduhu as-salah. Tiang agama itu adalah apa? Salat. Bayangkan kalau sebuah bangunan tiangnya roboh semua Pak, kira-kira bangunan itu gimana? Kalau sebuah bangunan tiangnya roboh, saya yakin Pak, bangunan itu pun roboh. Oleh karena itulah, orang yang tidak sholat, sama saja merobohkan agamanya sendiri. Makanya Imam Ahmad tegas mengatakan, orang yang meninggalkan sholat, dia murtad dari agama Islam. Iya. Karena sholat ini tiang agama. Nah kalau tiangnya dirobohkan, roboh bangunan itu. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat di akal Islam. Karena untuk kebaikan kita. Kita ini butuh kepada sholat, Pak. Allah menyebutkan tentang fungsi sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang sholatnya bagus, yang memelihara kewajibannya, memperhatikan syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, diperhatikan kekhusyuannya, Pak. Itu sholat itu akan memberikan kekuatan pada hidupnya, Pak. Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanan yusallil lail." Ya Rasulullah, si fulan itu rajin sholat malam, ya Rasulullah. Fa idza asbaha saraq. Tapi pagi harinya dia mencuri, ya Rasulullah. Gimana itu? Malamnya tahajud, paginya mencuri. Gimana itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, satanhahu sholatuh. Satamna'uhu sholatuh. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Artinya kalau sholat akan memberikan kekuatan kepada dia untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar itu. Makanya orang yang memelihara betul, menjaga sholatnya, Allah pasti berikan kekuatan pada dia. Allah berikan kekuatan. Nah kalau misalnya ada orang sholat tapi maksiat jalan terus, biasanya sih sholatnya itu dimasuki sesuatu. Iya, biasanya seperti itu Pak. Bisa jadi sholatnya nggak tumak nina, misal. Sholatnya cepet-cepetan, misalnya. Ya, tidak memperhatikan tentang rukun-rukunnya. Sehingga akhirnya sholatnya tidak ada manfaatnya. Maka sholat seperti ini tidak akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Akhwal Islam. Sholat akhwal Islam, ya, Rasulullah menyebutkan sholat itu cahaya, nur. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i, as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Masya Allah. Dan kita sangat butuh cahaya, Pak. Kita hidup di dunia ini, Pak, seperti kita berjalan di tempat yang gelap, Pak. Kalau kita berjalan di tempat yang sangat gelap, kita sangat membutuhkan cahaya. Sholat, kata Rasulullah, itu cahaya. Cahaya. Cahaya yang menerangi hati kita, hidup kita. Demikian pula ya akhwal Islam, sholat itu penggugur dosa-dosa kita ya. Disebutkan dalam hadis, ya, was-shalawatul
mafruḍah kafaratan lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Selama dosa besar ditinggalkan. Bayangkan Pak, Masya Allah. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasul bersabda, Ibnu Mas'ud berkata, tahtariqun, ya, tahtariqun, kalian terbakar oleh dosa-dosa kalian itu. Fa idza shallaitumul fajr, apabila kalian salat subuh, maka kembali kalian pun dibersihkan oleh Allah. Tsumma tahtariqun, kemudian kalian pun terbakar lagi. Fa idza shallaitumudz zuhur, kalau kalian salat zuhur, maka kembali Allah mencuci dosa kalian itu. Tsumma tahtariqun, kemudian kalian terbakar lagi. Fa idza shallaitumul asr, kalau kalian salat asar, maka Allah pun bersihkan lagi dosa kalian. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum law kana bibabi ahadikum nahrun yaktasilu fihi 5 marrat. Bagaimana pendapat kalian kalau di depan pintu rumah kalian ada sungai yang dimana kalian mandi di sungai itu 5 kali? Hal yabqa min daran, apakah akan tersisa kotoran di badan kalian? Kata para sahabat, tidak hai Rasulullah. Demikian pula salat 5 waktu. Masya Allah ya akhal Islam. Sungguh dalam hadis yang lain dihasankan Syekh Albani, idza qama rajul yusalli wudi'at khatayahu ala ra'sih. Apabila seseorang sedang berdiri salat, maka dosa-dosanya itu disimpan di kepalanya, Pak. Dalam satu riwayat yang lain, ala katifih, di atas pundaknya. Fa idza raka' tanasarat khatayah. Kalau ia ruku, berguguran dosanya. Fa idza qam, ketika ia berdiri, diletakkan lagi dosa-dosanya di atas kepalanya atau di atas pundaknya. Fa idza sajad tanasarat. Ketika dia sujud, berguguran lagi dosanya. Subhanallah ya akhal Islam, azan ya Allah. Jadi Masya Allah, fungsi sholat dalam hidup kita ini luar biasa. Sudahlah ia cahaya, sudahlah ia memberikan kekuatan pada hati kita untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sudah begitu ia menggugurkan dosa-dosa kita ya akhal Islam. Makanya Allah menyuruh Pak, supaya kita sungguh-sungguh menjaga sholat, Pak. Sabar di atas sholat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah kamu di atas sholat. Disuruh Rasulullah SAW untuk sabar di atas sholat, Pak. Karena memang menjaga sholat tidak mudah, Pak. Ya, menjaga sholat dengan kekhusyuannya, menjaga sholat bagaimana kita selalu melaksanakannya di awal waktu, berjamaah. Itu tidak mudah kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik. Makanya akhi, ya, as-sholah, ya, sholat ini jangan disia-siakan, akhi. Allah ya akhal Islam, Allah mensyariatkan sholat sampai memanggil langsung Rasulullah SAW ke langit yang ketujuh, akhi. Syariat-syariat Islam Allah syariatkan melalui malaikat Jibril. Tapi untuk sholat tidak. Untuk sholat Allah langsung panggil Rasulullah SAW ke langit yang ketujuh. Itu menunjukkan betapa agungnya kedudukan sholat di mata Allah Azza wa Jalla. Ini kota Islam, azan ya Allah wa yakum. Maka ya, orang yang menyia-nyiakan sholat itu biasanya Pak orang munafik, Pak.
Allah menyifati orang munafik itu apa? Kalau berdiri sholat malas. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Allah akan balas tipuan mereka itu. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Dan mereka ria ingin dilihat manusia. Dan mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Masya Allah. Ini sifat sholat munafik begini Pak. Yang disebutkan dalam ayat ini, sifat sholat munafik itu pertama malas-malasan. Mau pergi ke masjid malas. Pas dia berdiri sholat malas, maunya cepat-cepat. Sudah begitu ria, pengen dipuji manusia. Sudah begitu di dalam sholatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ketika dia sholat yang dia ingat masakan, yang dia ingat sana sini, nggak ada kekhusyuan. Terlebih Rasulullah mengatakan afqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatil fajr. Sholat yang paling berat atas orang munafik itu dua. Sholat yang paling berat atas orang munafik dua. Sholat apa aja? Sholat isya dan sholat subuh. Rasulullah mengatakan sholat yang paling berat buat orang munafik. Berarti buat orang munafik semua sholat berat, Pak. Tapi yang paling berat, sholat isya dan sholat apa? Subuh. Hati-hati, akhi. Kalau kita ternyata dijadikan oleh Allah berat untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid. Itu pertanda Allah nggak suka sama kita. Iya. Itu pertanda ada penyakit kemunafikan di hati kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man adraka takbiratul ihram arba'ina yauman kutibat lahu bara'atan. Siapa yang selama 40 hari mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka dituliskan untuk dia 2 kebebasan. Bara'atum minan nar, yang pertama kebebasan dari neraka. Yang kedua, bara'atum minan nifaq, kebebasan dari penyakit munafik, itu ria. Ini bagi mereka yang bisa mendapatkan 40 hari berturut-turut mendapatkan takbiratul ihramnya siapa? Imam. Ya, itu menunjukkan kesungguhan dia untuk menjaga sholat. Jangan berusaha kita ya, akhi. Jaga sholat kita, sholat 5 waktu yang terutama. Allah berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh kalian sholat 5 waktu, terutama sholat asar. Dan berdirilah kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Rasulullah sabda, man hafadhu alaiha, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, kana indallahi ahdun, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Maka Allah punya janji untuk dia, untuk memasukkan dia ke surga. Wa lam yuhafidh 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, falaysa lahu 'indallahi ahdun, maka Allah tidak berjanji untuk memasukkan dia ke surga. Ya. In syaa 'adzabah wa in syaa ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah akan azab dia, dan kalau Allah mau, Allah akan maafkan dia. Dalam satu ayat yang lain, man lam yuhafidh 'alaiha
siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman. Maka nanti pada hari kiamat dia dikumpulkan bersama siapa, Pak? Fir'aun, Qarun, Haman. Mau nggak dikumpul sama mereka? Hah? Di hari kiamat kumpulnya sama Fir'aun, Qarun, Haman. Na'udzubillah. Gara-gara kita meremehkan sholat 5 waktu. Kita tidak berusaha menjaga sholat 5 waktu. Makanya hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad. Berarti orang yang meninggalkan sholat 5 waktu kafir, bukan orang Islam. Buktinya apa? Rasulullah mengatakan orang ini nanti pada hari kiamat dikumpulkannya bersama siapa? Fir'aun, Qarun, Haman. Ini pentolan kufur semua. Akhul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya akhi ini, ya, as-salah, salat. Ini rukun yang keberapa? Yang kedua. Itu iqamatus shalah. Allah mengatakan wa aqimus shalah. Dan dirikan apa? Salat. Allah tidak mengatakan dan lakukan salat. Tapi Allah mengatakan tegakkan salat. Karena kata para ulama makna tegakkan beda dengan makna lakukan. Kata Ibnu Katsir, makna tegakkan itu artinya benar-benar melaksanakan sholat dengan memenuhi syaratnya. Demikian pula apa? Rukunnya, kewajibannya, dan yang lainnya. Dan ingat Pak, kalau antum sudah sholat, jangan sampai antum terkena ancaman ayat ini. Antum sudah sholat nih, udah sholat. Udah. Tapi orang yang sholat masih kena ancaman loh, Pak. Fawailul lil musallin. Celaka buat orang yang sholat. Orang sholat aja masih terkena ancaman, Pak. Siapa mereka yang celaka? Dia sholat tapi celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata para ulama yaitu tidak memperhatikan rukun-rukunnya. Tidak memperhatikan kewajibannya. Ya. Baik, saya kira cukup dulu ya. Karena sudah isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.